Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ibu Guru Widiawati tentang pendidikan, cooking, dan traveling. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Baiklah anak-anak, tips dan trik belajar kita. Yang pertama kita harus berdoa ya. Berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni. Kemudian sebelum kita membaca surat yang ada dalam video ini, ada baiknya anak-anak berwudhu dulu ya, agar semuanya berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak diperhatikan apa yang anak-anak lihat di video ini, kemudian jika belum paham, tolong diulangi. Baik, kita lanjut saja kepada materi kita, yaitu belajar Al-Quran Surat At-Tin. Nah, di sini kita akan belajar membaca, menulis, menghafal, memahami kandungan Al-Quran Surat At-Tin tersebut. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ayatnya Surat At-Tin ya. Kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi zinin wa hazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodatnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaizallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahu azim. Kita lihat artinya anak-anak. Yang pertama, watini wa zaitun. Apa artinya? Demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian watu rizinin, dan demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Wama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Kemudian yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Dan anak itulah tentang surat At-Tin yang mencerita tentang buah yang sangat besar manfaatnya dan keutamaannya ya. Jadi ketika kita sudah tahu apa manfaat berbuat baik dan berbuat apa membantu orang lain, apalagi yang kita perlu dustakan kebaikan itu ya. Kemudian membaca surat At-Tin ini kita tahu Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan Al-Quran hidup kita akan terarah yang berada di jalan yang benar. Selain mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar, Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan jika kita membaca Al-Quran, termasuk ibadah yang paling utama yang memiliki berbagai keutamaan. Mujizatan Al-Quran terletak pada janji Allah yang akan menjamin dengan dirinya sendiri, memelihara dan menjaganya sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memilihnya. Dalam surat Al-Hajj 15 ayat 9, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepadanya kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya, bagaikan sinar matahari, dan diperkenalkan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak disanding oleh dunia. Masya Allah, subhanallah ya. Anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran, ternyata itu sangat besar manfaatnya. Orang tua kita dijamin masuk surga. Maka dari itu anak-anak jangan pernah berhenti membaca Al-Quran. Kalau bisa kita menjadi salah satu hafiz ya, yang orang yang hafal Quran. Nah, di dalam sebuah hadis diriwayatkan kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan pada 10. Semisalnya aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf saja, alif lam satu dan mim satu huruf itu pahalanya besar sekali. Jadi kita baca satu huruf aja, pahalanya
Jadi sekarang kita lanjut pada apa isi kandungan surat At-Tin satu persatu. Yang pertama ayat pertama menjelaskan tin adalah buah yang enak, lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, mengemukakan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungannya minyaknya yang yang mampu membuat peredaran darah dalam tubuh menjadi lancar. Jadi buah ini banyak ditemukan di daerah Arab ya. Kemudian ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat. Kemudian ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang masuknya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik bentuk. Proses kejadian Musa tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh menjadi manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan kemudian untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan Kemudian ayat kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah melalui Rasulnya. Ayat keenam, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman, melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari hinaan dunia dan akhirat. Di bawah ini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan orang beriman melaksanakan. Ayat ketujuh, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak melakukan adanya memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kemudian ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan, tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka keadilanlah yang akan diputuskan pada akhir zaman nanti. Jadi subhanallah ya, arti dari ayat ini menjelaskan kepada kita ketika manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi manusia itu diberi kebebasan berkehendak ya. Kebebasan berkehendak maksudnya dia mau melakukan apa saja boleh. Tetapi bagi yang melaksanakan perintah Allah dan sesuai dengan jalan lurus yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, maka dia akan selamat di akhir kelak ya. Maka dari itu anak-anak kita harus senantiasa menjadi anak yang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, hormat kepada orang tua. Sekian video Ibu Guru kali ini anak-anak. Mungkin ada kata-kata Bu Guru yang kurang pas atau mungkin terlalu kencang karena waktu yang membatasi. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita berdoa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.